Guys, kembali lagi bersama kami di YouTube Biasa TV. Kali ini aku akan membahas mengenai kasus Villa Cirebon, di mana seorang warganet, Ibu Widya, menginformasikan bahwasanya ada 2 DPO yang mengaburkan diri ke Bogor. Berikut informasinya. Buat orang yang lagi mantau akun, ya, benarkah ingin menutup kasus Pina itu? Tapi gini tuh, mantu, di Bogor ada persembunyian seseorang, ya tuh. Sepertinya ada 2 orang teman dari keluarga mantu kan. Yang satu nyamar namanya berakhiran J. Apakah itu temannya yang namanya anaknya Pak RT? Ya, mantu ya. Kenapa mantu kok panik sekali ya dengan edukasi saya ya? Edukasi penting menurut saya ya. Jangan sampai Indonesia ini selalu dibungkam dengan cara-cara Anda. Kita amati, kita ikuti, ya, lalu kita tangkap, kita jebloskan. Ya, itu udah tradisi Anda kan? Ya, seperti itu selama ini, ya kan? Jadi gini, waktu kejadian mereka itu ya pada lari kemana? Apakah mantu tahu? Ataukah mantu juga ikut menyembunyikan mereka? Ini salah satunya keterangan dari orang-orang juga ya. Itu juga harusnya anak PRT itu kan mereka temenan sama anak PRT, ya kan? Berinap sharingnya di rumahnya Pak RT, ya kan? Kemudian kok yang jadi saksinya Pak RT-nya, ya? Harusnya kan anak Pak RT-nya. Nah, yang saya tahu begini, anak Pak RT aja diumpetin, apalagi anak bupati, ya kan? Ya guys, jadi di sini seorang warganet, Ibu Widya, memberitahukan bahwasanya ada dugaan 2 orang DPO lagi yang mengaburkan diri ke Bogor. Juga mantu dari wakil bupati ini tahu akan hal itu dan menyembunyikan kedua DPO tersebut. Di mana juga keanehan terjadi, yang mana anaknya Pak RT juga berteman dengan salah satu dari DPO tersebut. Namun kenapa Pak RT-nya yang diperiksa dan menjadi saksi, bukan anak Pak RT-nya itu yang disampaikan oleh Ibu Widya tersebut. Dakwanya isinya fiktif, berarti tuntutannya juga dugaannya fiktif juga. Benar kan apa yang aku bilang? Tapi kalian malah menghujat saya habis-habisan di VT ini. Ini adalah kasus fiktif atau rekayasa. Nama-nama pelaku dan nama-nama DPO itu rekayasa. Begitu juga nama Peggy Setiawan. Tapi kenapa kalian masih meributkan Peggy? Sedangkan nama itu aja, itu fiktif nama itu. Justru pelaku sesungguhnya, bukan nama-nama tersebut. Paham sampai sini? Kenapa kalian harus membanding-bandingkan atau mencari mana Peggy yang lebih pantas untuk jadi tersangka? Sedangkan nama pelaku sesungguhnya bukanlah Peggy atau tidak ada nama Peggy. Apa bedanya kalian sama Ladusing? Hanya karena nama, yang itu adalah nama rekayasa, terus dia menangkap Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan. Sedangkan kalian tidak setuju dan tidak cocok sama, saya juga sependapat. Sehingga kalian mencoba mencari Peggy yang lebih cocok. Dan Peggy yang ini, itu Peggy anaknya Pak Cecep asli. Stop kalian mencari nama Peggy yang pantas, Peggy yang ini, Peggy yang itu stop. Karena ternyata pelaku sesungguhnya itu bukan nama Peggy. Jadi ngapain kalian harus meributkan nama Peggy? Stop kalian terkecoh dengan berita-berita yang ada di sosial media. Karena itu kalian akan melupakan benang merah dari kasus ini. Kalian megang smartphone, kalau kalian masih nggak yakin dengan omonganku, kalian buka Facebook dia, Peggy Setiawan ini. Di situ kebuka semua. Kalau kamu nyari, jangan nyari di 2017 ke atas, cari dari 2012. Selidiki itu dia. Pergerakannya seperti apa, dia dengan siapa, anak dari mana,
Ada semua, dia kemana aja, di tanggal-tanggal kejadian itu dia dengan siapa saja, teman-temannya itu semua siapa, dan kalian cross check ketika banyak teman-teman yang nge-tag-nya, dia yang ngajak jalan, ngajak nongkrong, saling bersautan, kalian cross check itu teman-temannya, orang mana, daerah mana, tinggal di mana. Setelah itu kalian DM tuh semua orang-orang tersebut, benar nggak kamu tinggal di sini. Itu tuh sudah percakapan di tahun 2014, 15, 16, 17 itu tidak bisa diedit gitu loh. Kalian cari dari situ saja, itu paling gampang daripada kalian harus datang ke Cianjur sana. Bisa kan kalian lakukan dari situ. Iya guys, jadi itu tanggapan dari seorang warganet ini yang mengatakan bahwasanya pelaku dari pembunuhan kasus Vina Cirebon ini sudah dimanipulasi. Bahkan nama-nama yang tertera itu bukan nama asli dari pelaku tersebut. Tapi nggak punya motor. Terus kalau malam kerjanya ngojek. Itu motor siapa yang dipakai? Jadi ya tiap kalau malam nih ngojek kayak gitulah. Motornya apa gitu? Peggy gak punya motor. Gak punya motor? Jadi ada sebuah klarifikasi nih guys dari channel YouTube yang tadi ya. Itu wawancara si Peggy Cianjur ya kan. Menurut kalian gimana? Kira-kira masuk akal nggak sih? Dia itu anggota geng motor tapi nggak punya motor gitu kan. Tapi kerjanya ngojek kalau malam. Oke, berarti bisa jadi dia pakai motor bapaknya kali ya. Jadi bapaknya kerja siang kan, kalau malam nganggur tuh motornya. Jadi dipakai ngojeknya malam. Bisa jadi. Terus kalau misalkan yang ijazah gimana? Ijazah SD ya. Ijazah SD-nya nggak ada fotonya guys, nggak ada capnya, nggak ada sidik jari. Itu ijazah asli atau bukan ya? Nggak mungkin sekolah itu ngeluarin ijazah tanpa foto, tanpa cap lah. Minimal cap deh. Ya gimana mau nggak curiga ya? Walaupun memang misalkan dia bukan pelakunya, tapi kok janggal gitu kan. Ya mudah-mudahan sih bukan dia pelakunya ya kan. Bukan dia yang orang disangkakan itu anak pejabat gitu. Dan secara postur wajah juga itu mirip dengan Pak Cecep sih. Coba diperhatiin deh. Ya mungkin anaknya ya kan. Tapi kalau misalkan yang janggal lagi nya, ijazah itu nggak ada di press, nggak dilaminating. Ya kan? Ijazah semua kayaknya dilaminating deh. Dan itu biasanya dari sekolah udah dilaminating. Iya nggak sih? Kok ini ijazah polosan kertas biasa gitu, gimana? Ya sebenarnya sih nggak gimana-gimana ya, tinggal tes DNA aja itu. Jadi nggak perlu klarifikasi sana sini, iya kan? Tes DNA aja udah. Dan kasihan juga kalau memang bener dia bukan pelakunya ya, kasihan. Mendingan cepet tes DNA biar semuanya jelas gitu kan. Udah gitu aja. Iya guys, jadi warganet ini melihat adanya kejanggalan dari klarifikasi anak Pak Cecep atau anak dari mantan wakil bupati, yang dimana Peggy Setiawan, anak Pak Cecep, mengatakan tidak punya motor. Namun beredar sebuah foto dan video saat dia mengendarai motor. Dan juga selain itu, anak dari mantan wakil bupati yang mengaku tidak bisa mengendarai motor dan tidak boleh menggunakan motor oleh orang tuanya. Namun terlihat dalam video ini, anak dari mantan wakil bupati itu mengendarai motor dan bisa bawa motor. Itu sudah menjadi suatu kejanggalan dan keanehan bagi warganet ini. Dan juga soal ijazah, tidak mungkin ijazah yang pada waktu itu hanya selembar kertas aja dan tidak rapi. Apakah ini dibikin baru untuk menutup kasus Vina Cirebon ini agar tidak terlibat dari kasus tersebut? Dan juga warganet ini meminta agar Peggy Setiawan untuk tes DNA agar lebih jelas dan valid informasi mengenai apakah dia anak kandung dari wakil bupati atau tidaknya, seperti itu. Wah, ternyata si Egy udah ganti nama, guys. Netizen pinter banget, bisa ketemu nih imponnya orangnya. Pantas dicari gak ketemu namanya Egy. Ternyata udah ganti nama. Kayak Lucita Luna dong, ganti kelam. Buat kalian yang pengen tahu nama aslinya itu, sekarang itu nama si Egy ini diganti menjadi Prima Rayisona. Ribet amat nama, seribet orang-orang nanginin kasus lu. Iya, ribet. Jadi netizen udah tahu sekarang kan, dia ganti nama, guys, menjadi Prima Rayisona. Sona kite sona he, sona kite sona men. Padahal zaman itu KTP udah elektronik loh, tapi kenapa dia bisa ganti nama? Apa karena bapaknya pejabat kah? Guys, sebarin video ini guys biar orang-orang tahu kalau si Egy ini udah ganti nama. Dia sekarang udah punya anak istri juga guys. Aduh, enak banget hidupnya, sejahtera, nyaman dan tentram dan damai ya. Sementara orang berpindah alam dengan sadis dibikinnya. Aduh. Ya guys, informasi dari Abang ini bahwasanya Peggy sudah, ya guys, informasi dari seorang warganet juga bahwasanya Egy ini sudah mengganti nama untuk menutup identitas aslinya. Namun kita tidak
Namun kita tidak pernah tahu apakah ini benar atau tidaknya. Yang jelas kasus ini sampai sekarang pun belum ketemu titik terangnya. Bagaimana tanggapan kalian? Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komentar di bawah ini. Kalian nggak sih kalau sebenarnya ada yang aneh di kasus Vina? Kalau gitu kita ambil dari keadilan untuk Eki, ya. Karena di sini perkaranya adalah yang menjadi target utama dalam pembunuhan tersebut adalah Eki. Namun kemudian cerita dibalik, ya, target utama adalah Vina karena pencintaan bla 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 bla. Tidak. Sampai dengan detik ini belum ada muncul pengacara dari korban Eki, ya. Bapaknya diam-diam saja. Yang anehnya lagi, di mana ada pengacara tersangka lebih lantang, ya, tersangka lebih berjuang untuk mencari keadilan dibandingkan dari korban. Kalau kalian masih bilang tersangkanya adalah orang yang dilindungi, hey, mereka itu dari kalangan yang menengah ke bawah. Opini yang kalian katakan untuk para tersangka dilindungi oleh petinggi, itu nggak ada. Ada perlindungan dari petinggi, tapi bukan untuk melindungi tersangka ini, ya, tapi justru untuk lebih seperti menumbalkan orang-orang yang bukan tersangka. Kalau memang ada kekeliruan di sini, Propam harusnya menindak polisi-polisi oknum yang bersalah atau hilang seperti Bapak Rudi dan yang lain-lain. Harusnya diaudit pejabat pada saat itu. Jangan hanya bilang ada kehilapan, dikoreksi, ini itu enggak, ya, harusnya diaudit juga. Sekarang dengan sangat yakinnya mengatakan bahwasannya Peggy Setiawan yang ditangkap itu adalah tersangka. Kalau gua mengamati sosial media dari si Peggy ini yang ditangkap ini, masa ada orang selingkuh itu masih nge-share match-nya dia lagi ada di mana, dia ngapain, dia udahlah, kita nggak perlu pelajaran tentang cyber crime dan lain-lain lah. Kita juga orang bodoh harus bisa menganalisa. Artinya di sini semua harus diaudit menurut saya. Dan ada yang tahu nggak pengacara Eki yang mana? Guys, jadi itulah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon, dan setelah beberapa tanggapan dari warganet tentang kasus Vina Cirebon, dan juga warganet ini meminta kepada orang tuanya Eki untuk muncul dan bersuara. Karena Eki juga merupakan korban di sini, bukan hanya Vina saja, tetapi kenapa seakan-akan hanya keluarga Vina saja yang menginginkan keadilan untuk korban seperti itu. Dan juga saat diwawancarai dan ditemui langsung oleh media, kenapa ayah Eki tidak mau diwawancara atau memberikan konfirmasi atau klarifikasi mengenai kasus tersebut. Apakah benar ayah Eki ini seakan-akan memberhentikan dan menutup kasus ini begitu saja? Guys, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian melihat kasus dan berita Vina Cirebon dan Eki? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.